Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang mantap-mantap jos datang dari negara kita Indonesia yang ternyata kini akhirnya ditunjuk diberi mandat oleh geng alias kelompok negara-negara Islam OKI untuk menunaikan sebuah tugas mulia guys, yaitu diberi mandat untuk menghentikan perang di Gaza, Palestina. Nah, kemudian yang diberi tugas mulia ini pun tak cuma negara kita sendiri guys. Selain Indonesia, ada 6 negara muslim lainnya yang juga diberi tugas mulia ini guys. Lantas negara mana sajakah yang selain Indonesia, dan mengapa Indonesia juga ikut ditunjuk untuk melakukan tugas mulia ini? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian sementara itu, seperti video admin kemarin, ketidakkompakan dan kemunafikan negara-negara Arab sepertinya lagi-lagi nampak jelas dipertontonkan ke seluruh dunia nih guys. Dimana kemarin dalam KTT OKI Liga Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi, dan saat itu Arab Saudi pun menyemprot Dewan Keamanan PBB karena dianggap gagal dan tak becus mengurus konflik Gaza. Namun pada saat itu Iran menyerukan untuk melakukan embargo minyak ke Israel. Ternyata seruan Iran ini pun diabaikan oleh Arab Saudi, bahkan oleh kelompok negara-negara Arab lainnya guys. Nah, cukup amsyong nih. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Indonesia dan geng negara-negara Islam. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, negara kita Indonesia pun kali ini ternyata merupakan salah satu negara yang ditunjuk yang diberi mandat oleh Organisasi Kerjasama Islam untuk memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab untuk menghentikan perang di Gaza guys. Dan ini artinya negara kita Indonesia pun diberi tugas untuk memulai tindakan langsung menghentikan perang di Gaza, Palestina. Kemudian dalam tugas mulia ini Indonesia pun tidak sendiri guys. Geng negara-negara Islam OKI ini pun juga menugaskan 6 negara lainnya dengan Indonesia untuk menjalankan misi mulia ini, di mana negara-negara lain selain Indonesia yang terpilih itu pun juga ada negara Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Turki, dan juga negara Nigeria. Tim tujuan negara ini termasuk Indonesia pun ditugaskan untuk merumuskan langkah internasional demi menghentikan perang di Gaza dan untuk menekan proses politik yang nyata dan serius untuk mencapai tujuan permanen dan perdamaian komprehensif sesuai dengan referensi internasional yang telah ditetapkan guys. Mereka juga diberi mandat untuk segera mengambil tindakan pencegahan demi menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh otoritas pendudukan kolonial terhadap kemanusiaan guys. Nah, tugas-tugas yang sangat mulia, tugas-tugas yang menciptakan perdamaian di Timur Tengah, di mana hal ini pun juga turut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi guys, yang dalam pernyataan tertulisnya mengatakan bahwa paragraf 11 dalam resolusi ini merupakan pengakuan dari OKI terhadap Indonesia terhadap keaktifan atau kontribusi aktif Indonesia yang terus-menerus mencoba menyelesaikan masalah Palestina guys. Terutama kira-kira ini adalah situasi di Gaza, Palestina. Nah, dengan mandat dan tugas mulia ini artinya kita bangsa Indonesia dipercaya sebagai sosok yang mampu mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, tempat lahirnya bangsa-bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa Persia, dan bangsa-bangsa lainnya guys. Mantap jos. Oke, kemudian kabar kedua yang cukup amsyong kali ini dalam KTT OKI Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam, lagi-lagi kelompok negara-negara Arab ini pun
menunjukkan ketidakkompakannya dan kurangnya persatuan dalam membantu Palestina melawan Israel guys. Dikutip dari sumber berita berikut, dalam KTT Oki kemarin, putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi yaitu Pangeran Muhammad bin Salman alias Pangeran MS pun ternyata telah secara belak-belakan menyemprot Dewan Keamanan PBB dengan mengatakan bahwa saat ini dunia sudah dihadapkan oleh bencana kemanusiaan yakni agresi Israel di Gaza yang membuktikan kegagalan Dewan Keamanan PBB. Pangeran MS ini pun mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak becus dalam menghentikan Israel melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, dan beliau pun mengkritik badan kemanusiaan dunia itu telah melakukan standar ganda guys. Pangeran MS mengatakan bahwa kami yakin satu-satunya penyebab perdamaian adalah berakhirnya pendudukan Israel dan pemukiman ilegal serta pemulihan hak-hak rakyat Palestina dan berdirinya negara pada tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya guys. Nah, di sini walaupun beliau menyemprot Dewan Keamanan PBB habis-habisan, tapi ternyata di satu sisi Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya pun masih menolak jika harus memutus kerja sama dengan negara Israel, dan hal ini pun dibuktikan dengan diabaikannya usulan Iran untuk melakukan embargo minyak kepada negara Israel. Nah lo, gimana nih ceritanya guys? Lanjutkan lagi videonya sampai habis guys. Oke, lanjut. Walaupun KTT Oki ini menghasilkan banyak kesepakatan yang salah satunya embargo senjata ke Israel, namun kerjasama lain pun ternyata masih tetap lanjut, tetap dijalankan guys. Hal ini pun dibuktikan pada saat Presiden Iran Bapak Ibrahim Raisi mengusulkan agar negara-negara Arab dan mayoritas Muslim untuk mengembargo minyak Israel, di mana hal ini pun diusulkan sebagai salah satu upaya untuk menghentikan agresi Israel ke jalur Gaza Palestina. Namun ternyata negara-negara Arab ini pun malah mengabaikan seruan Iran ini guys. Usulan tegas Bapak Raisi itu pun diabaikan oleh negara-negara Arab yang merupakan mayoritas penghasil minyak dunia. Kemudian dalam KTT luar biasa antara Liga Arab dan geng Oki di Arab Saudi kemarin, Bapak Ibrahim Raisi, Presiden Iran ini pun juga meminta negara-negara Islam untuk menjatuhkan sanksi minyak dan barang terhadap Israel. Beliau juga meminta kepada negara-negara Arab untuk memutus hubungan diplomatiknya dengan Israel. Namun ternyata permintaan Raisi untuk melakukan embargo minyak dan barang ini pun juga ditolak mentah-mentah oleh sejumlah negara yang hadir, mulai dari Mesir, Qatar, hingga negara Yordania. Dan untuk memutus hubungan diplomatik juga ditolak beberapa negara seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain guys. Nah, cukup amsyong nih. Artinya tetangga-tetangga yang berbatasan langsung dengan Palestina sendiri kini malah menolak untuk memutus kerjasamanya dengan Israel. Artinya mereka masih mau bekerja sama dengan Israel guys. Kemudian selanjutnya pandangan Iran yang ditolak oleh negara Arab lainnya yaitu adalah soal solusi dua negara guys, yaitu two-state solution. Negara-negara Arab ini bersikeras bahwa Palestina dan Israel mesti hidup berdampingan berdasarkan perbatasan yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Juni 1967 silam. Namun menurut negara Iran, negeri Persia ini, Zionis Israel pun tidak boleh ada sama sekali guys. Artinya mereka mau melenyapkan negara Israel. Nah, Iran ini pun ya sama juga nih guys. Lumayan keras juga nih negara-negara Arab menginginkan perdamaian dan hidup berdampingan antara Palestina dan Israel. Tapi negara Iran ini malah ingin Israel itu lenyap guys.
Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.